Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan sholihan. Sampai mana sekarang? Halaman 8 apa? 6 udah 6. Bukannya udah? Oh belum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu. Man najasatu. Hiya ad-damu wal qayhu wal qayhu wal khamru wal kalbu wal khinziru walabanul hayawani alladzi la yukalu lahmuhu wa ma kharaja minas sabilaini ay illal maniyya fa innahu tahirun wal maitatu wa sya'ruha wa 'azmuha ay illa maitatal adamiyyi was samaki wal jaradi. 1 2 kaifa tathurun najasatu yughsalu mahalluha bil ma'i tahuri hatta tazula raihatuha wa launuha wa ta'muha ay illa najasatal kalbi wal khinziri wa jildil maitati. Kaifa tathuru najasatul kalbi wal khinziri yughsalu mahalluha bil ma'i sab'a marratin ihdahunna biturabin. Kaifa yathuru jildul maitati yathuru bidabghi. Ada 4 pertanyaan atau 4 masalah terkait dengan najis. Man najasatu, apa itu najis ya. Jadi kita mendapatkan informasi apa itu najis. Najis itu dalam pandangan fikih adalah pertama ia ad-dam, dam itu darah. Dalam ibadah haji itu ada istilah dam. Maknanya adalah orang jamaah haji kena sanksi ya. Mungkin karena ada yang tertinggal atau karena ada sistem perhajian ya, seperti orang yang melakukan haji tamattu. Ini orang Indonesia. Tamattu itu dia mengerjakan umroh dulu dibanyakin, pas tiba waktunya musim haji baru haji. Nah, itu haji tamattu namanya. Itu kena dam. Nah, dam itu maksudnya adalah darah, maksudnya mengalirkan darah, alias dia berkorban. Dia menyembelih seekor hewan kurban, hewan kambing gitu. Itu istilah dam, darah. Darah itu bagian daripada najis. Bicara Maulid Nabi, tidak ada pada Nabi, artinya darah Nabi itu jadi obat. Dulu sahabat Nabi, kalau nggak salah Anas bin Malik ya, disuruh buang darah bekam. Nabi bekam. Darahnya darah kotornya itu, darah kotor disuruh buang, kagak dibuang, malah diminum. Ya kan? Malah diminum. Ini kan kalau kita kurang kuat iman, kalau kita kurang kuat informasi gitu kan, siapa itu Nabi, akhirnya keluar
bahasa Jerman, ilokan apa? Darah kotor diminum gitu kan? Bisa jadi. Makanya kita harus yakin betul Nabi itu adalah aula bil mu'minina min anfusihim. Al-Ahzab yang kemarin ayat 6. Ya. Kemudian fisiknya Nabi ya memang suci. Ya. Semuanya wangi, keringatnya wangi, ya. Air liurnya juga jadi obat. Bahkan darah kotornya juga jadi obat. Yang kedua wal qayhu. Wal qayhu itu nanah. Ya. Darah biasanya temennya nanah. Darah sama nanah bersatu jadinya bisul. Iya. Iya kan? Darah sama nanah bersatu jadi bisul. Yang kedua, yang ketiga wal qayhu. Qayhu itu apa namanya? Muntahan. Iya. Jadi muntahan yang dari dalam itu najis. Ya. Sama dengan yang turun ke bawah. Asalnya dia kotoran tapi keluar dari mulut muntahan. Bahasa Arabnya sama dengan ekspresinya. Bahasa Arabnya sama ekspresinya sama. Gitu ya. Muntah mual. Apalagi ibu hamil, ya ibu hamil sering gitu. Ngelihat orang kepalanya botak, ngelihat orang kepalanya gondrong, ngelihat laki pulang dari kerja, laki pulang bawa duit kagak, nah itu yang saya bingung. Ya, jangan-jangan ibu yang ngerjain suaminya aja. Suaminya pulang bawa duit kagak, dia nggak mual gitu. Nah. Wal khamru khamr, ya minuman keras najis. Wal kalbu ini anjrit. Guguk. Bu, kita masih suasana Maulid, jadi kita ngomongin Maulid itu Nabi kan nasabnya sampai ke Kilab. Iya kan? Nasab Nabi, iya kan? Sampai ke Kilab gitu, Ibnu Kilab. Kilab itu bukan berarti akar katanya dari ini, kalab bukan. Ya, kilab itu artinya saking kayanya itu orang, ya saking kayanya itu hartanya dijagain sama anjing gitu. Jadi orang itu, ya bapak moyangnya Nabi kita Muhammad itu orang kaya. Dan Nabi kita memang turunnya turunan orang mulia gitu. Ya, apalagi Bunda Aminah itu ternyata orang terhormat gitu, ya. Bunda Aminah. Kemudian kakeknya Wahab. Kakek dari Bunda Aminah adalah Siti Aminah Al-Wahab. Kalau dari Abdullah adalah Abdul Muttalib. Itu semuanya orang-orang terhormat. Orang-orang terhormat, orang-orang kaya. Nah, jadi ada salah satunya itu Ibnu Kilab. Kok apakah emang orang dulu gitu ya? Orang dulu namanya kok Kilab gitu. Kilab kan bukannya anjing gitu. Oh ternyata dia orang kaya, saking kayanya, dermawannya. Ingat hewan itu ngerti. Orang yang baik sama dia, hewan itu ngerti. Gitu. Maka kita jangan sekali-kali gitu. Kecuali hewan-hewan yang memang boleh untuk kita usir, bahkan boleh kita bunuh gitu. Tapi misal kucing, anjing, orang Arab aja, orang Muslim Arab itu banyak yang melihara anjing. Gitu. Tapi dipelihara untuk jaga rumah, keamanan aja gitu. Dia diusahakan betul nggak sampai keluyuran ini najis. Artinya apa? Artinya ya, betul kalau nanti ada hadis malaikat nggak bisa masuk gitu karena ada anjing, itu nanti lain persoalan lagi dah gitu ya. Jadi kita fokus pada kita punya kasih sayang kepada hewan gitu. Wal khinziru. Jadi kira-kira tadi anjing ashabul kahfi, anjing yang setia sama orang soleh masuk surga. Anjing aja setia sama orang soleh masuk surga gitu. Ilokan apa manusia senang sama dzurriyyah Rasulullah gitu kira-kira begitu ya. Kita lagi pakai analogi gitu ya. Masa iya sih kita senang sama ulama nggak bisa masuk surga gitu kan? Ya, bismillah insyaallah anjing aja bisa ada surga. Wal khinziru babi, bagong.
Walabanul hayawan, susu hewan, alladzi la yukalu lahmuhu, susu dari hewan yang tidak dimakan dagingnya oleh kita. Hewan apa yang dagingnya dimakan oleh kita, maka susunya juga ikut najis gitu. Wa ma kharaja minas sabilain, wa ma dan apa-apa kharaja yang keluar minas sabilain dari dua jalur. Sabilain dua jalan. Dubur itu belakang, kubul itu depan. Lobang belakang namanya dubur, lobang depan namanya kubul gitu, ya. Apa yang keluar pada dua jalur tadi itu najis, illal maniyah, kecuali mani. Air mani kalau laki namanya sperma, kalau perempuan namanya ovum, ya, itu katanya suci. Fa innahu thahirun. Jadi manusia walaupun berasal dari air yang tidak berharga, kan airnya nggak berharga tuh, ya kan? Airnya dibuang aja gitu kan. Tapi di air suci. Gitu. Jadi menunjukkan manusia ini adalah makhluk suci. Sampai kemudian tulangnya aja, tulangnya manusia itu suci. Dan ya itu beberapa najis, damu, darah, qayhu, nanah, qayhu, muntahan atau muntahan, khamr minuman keras, kalbu anjing, khinzir babi, labanul hayawan susu hewan, alladzi la yukalu yang tidak dimakan lahmu dagingnya, wa ma kharaja minas sabilain dan apa-apa yang keluar dari dua jalan. Jalan depan namanya kubul, jalan belakang namanya dubur. Ya. Illal maniyah, kecuali air mani, fa innahu thahirun, maka sesungguhnya dia suci. Wal maitatu, berikutnya najis apalagi tuh, ada namanya maitatu, makan bangke. Ya, maitatu makan bangke. Bukan makan, maksudnya bangkenya aja. Ya, enggak ada makannya. Maitatu bangke. Wa sya'ruha wa azmuha, rambutnya, bulunya daripada bangke. Wa azmuha dan juga tulang belulangnya, ya. Illa kecuali maitatal adami, kecuali bangke manusia. Bangke manusia suci, ya. Makanya selesai dah urusan, ya. Kita nguburin saudara kita, diazanin, diprotes sama orang seberang sono, ya enggak? Ngapain tuh? Pakai diazanin, emang mau sholat begitu katanya. Alasannya selalu begitu, emang mau sholat. Masa mayat disuruh sholat? Lah yang bilang azan buat sholat doang siapa? Azan tuh bukan cuma buat sholat doang. Tiba-tiba angin kencang, sunnah kita azan. Tiba-tiba hujan dahsyat, sunnah azan. Ya. Ngapa-ngapain aja azan boleh. Jadi azan tuh bukan cuma untuk sholat. Jadi untuk membedakan yang kita kubur ini adalah bangkai suci. Iya, jadi kalau pakai anti, nggak pakai azan gitu kan? Ya apa bedanya ngubur orang dengan ngubur kucing kan gitu, ya? Ngubur kucing aja luar biasa tuh, kucing emang luar biasa. Ya ibu-ibu kalau ada kucing, ya dia nyolong buntut ikan biarin aja dah, jangan sampai diguyur air panas, kasihan bener. Ya, cuman buntut ikan doang dicolong, ya kucing mesti merasakan panasnya air disiram gitu kan, nauzubillah gitu. Itu orang pernah saking takutnya, ya dia nggak sengaja ngelindes gitu kan, ngelindes kucing, langsung dia dikuburin. Saking takutnya, karena kucing ini memang luar biasa, hewan yang biasa berada di sekitar kita. Maka kolam kamar mandi kita kalau diminum itu nggak ada masalah gitu. Dikuburin di samping bangunan yang lagi dibangun, proyek bangunan. Ya, di atasnya ada tukang. Ya, ditanya tuh si orang itu, apa tuh mas? Kucing bang, gitu kan. Saya tabrak barusan nggak sengaja. Oh iya bagus, kuburin nggak apa-apa situ. Jangan lupa azanin, diazanin bener. Saking takutnya tuh orang gitu kan. Jangan lupa diazan. Ya. Nah, itu namanya enggak benar, enggak usah pakai azan. Cuman artinya sisi kemanusiaan ya. Ketika dengan hewan yang dia
Bagaimana kan namanya kucing, dia tabrak nggak sengaja gitu. Saking takutnya diazanin juga. Bangkai manusia kita kubur, ya baiklah kita azanin. Wasamak juga bangkai ikan. Wal jarod ini apa? Belalang, ya. Dah itu macam-macamnya. Berikutnya kaifa, bagaimana tathuru mensucikan an-najasatu. Bagaimana bersihnya, bagaimana sucinya apa itu najis-najis tadi. Yughsalu dicuci, mahalluha tempatnya. Dicuci tempatnya, tempat najis, haknya itu kembali ke najasatu. Bil ma'i tahuri, tentunya dengan air suci. Hatta sehingga tazula hilang. Sehingga hilang raihatuha baunya. Jadi mensucikan najis itu ya dibasuh atau diguyur tempatnya yang kena najis tadi dengan air suci sampai pertama baunya berasa hilang. Walau nuha, dan juga warnanya. Kalau tadi ada warna barangkali maka diusahakan supaya warnanya juga hilang. Wa ta'muha, dan juga rasanya ya mesti hilang. Itu baru bisa dianggap menjadi suci sesuatu yang kena najis tadi. Kalau baunya udah nggak ada, warnanya udah nggak ada, rasanya juga nggak ada. Illa kecuali najasatal kalbi, najis anjrit, ya, najis anjay. Media kita anjrit, anjay, bikin rame. Wal khinzir, bagong. Wajil dil maitati, dan kulit bangkai. Jadi maksudnya dalam kurung ini najis anjing, babi, dan kulit bangkai itu nggak cukup dengan cara yang di atas tadi, ya, nggak cukup hanya dengan mengguyurkan air, ya, walaupun hilang baunya, warnanya, dan rasanya nggak cukup, ada tambahannya. Nah ini di bawah terakhir ya. Kaifa tathuru najasatul kalbi wal khinziri, sama anjing dan babi. Kaifa, bagaimana tathuru menjadi suci najasatu, apa itu najis, al kalbi anjing, wal khinzir babi. Yughsalu diguyur, dibasuh, mahalluha tempatnya najis. Di mana kena najis anjing dan babi, tempatnya di situ diguyur. Bil ma'i, dengan air, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Ihdahunna, salah satunya dari 7 kali tadi, salah satunya biturabin, dengan debu gitu. Jadi ini yang membedakan najis anjing dan babi dengan najis-najis yang lain. Najis-najis yang lain selain anjing dan babi itu cukup diguyur gitu kan, sampai baunya hilang, warnanya dan rasanya juga hilang. Tapi kalau anjing dan babi ini persis kayak ritual tersendiri ya, mesti 7 kali guyuran, salah satunya dengan debu gitu. Yang terakhir yang belum adalah kulit bangkai. Kaifa yathuru jildul maitati, bagaimana menjadi suci ya jildu, kulit maitati, sitati, bukan sitati, bangkai maksudnya ya. Bagaimana menjadi suci kulitnya bangkai. Yathuru, menjadi suci bidabaghi, dengan sabun ya, dabaghi itu sabun ataupun alat apa aja ya, dabagh ya. Jadi kulit bangkai tadi mesti disikat ya, terus juga dicampur dengan dabagh, dengan sabun ya. Saya kira itulah pelajaran kita hari ini terkait dengan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Ini bagian daripada bab tentang toharoh juga ya. Setelah najis nanti kita ketemu dengan istinja, bagaimana cara kita cebok ya atau bebersih, sebelum nanti kita masuk kepada bab tentang wudu, insya Allah. Amin ya rabbal
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau ditanya? Sebelum kita tutup dengan doa. Iya. 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 Boleh-boleh aja ya. Jadi intinya bacaan tahlil itu kan memang bacaan sesuatu yang sunnah-sunnah saja gitu. Dan rujukannya adalah ya rujukan apa yang menjadi karya atau kreativitas guru-guru kita, orang-orang tua kita terdahulu gitu ya. Kalau mau zikir modelnya begini. Ya model ratib al-haddad ya kan. Mulai dari Al-Fatihah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, langsung kepada zikir-zikirnya sampai kepada tahlil ya, kemudian ditambah dengan beberapa untayan-untayan zikir. Yaitulah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang disebut dengan ratib Al-Haddad gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan tahlil, rangkaian zikir-zikir untuk takziah ataupun untuk tahlil apa aja, nggak mesti takziah. Nggak mesti takziah apa aja, misalkan ibu arisan supaya berkah gitu kan, majelis arisannya, zikir dulu, rangkaian zikirnya. Kenapa itu juga? Ya karena itulah yang sudah banyak dipahami oleh jamaah. Jadi supaya kompak, supaya semua bisa ngikut, ya itu yang dibaca, nggak apa-apa. Walaupun ada beberapa potongan rangkaian zikir nggak disertakan, ya nggak ada masalah juga. Intinya lebih banyak yang dibaca lebih bagus gitu. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang kaitannya dengan boleh tidak boleh atau apalagi sah tidak sah, nggak ada urusannya gitu ya. Tinggal persoalannya adalah lebih banyak yang dibaca lebih bagus. Kemudian kenapa mesti itu yang dibaca? Orang meninggal itu yang dibaca, syukuran rumah itu yang dibaca, arisan itu yang dibaca gitu kan. Ya karena itulah rangkaian zikir yang banyak dihafal oleh orang, oleh jamaah kita, ya kan? Ya supaya kompak aja nggak ada masalah. Gitu. Tapi kita yakini di dalamnya kan ada sholawat, gitu kan? Nah, di dalamnya ada sholawat, maka kemudian harapan kita adalah kalau arisan, ya, atau rapat, atau apa saja, kemudian ada suguhan makanannya, ya kita berharap tempat itu yang dijadikan majelis doa, namanya majelis doa, majelis zikir. Maka tempat itu kita yakini dan kita harapkan ada keberkahan. Karena di dalamnya ada zikir-zikir, ada sholawat-sholawat. Kemudian makanannya, ya kan, udah dizikirin juga, udah disholawatin juga. Maka makanannya juga mengandung keberkahan, gitu. Ya, harus yakin dah gituan mah. Ya. Yang penting jangan kebablasan seperti baru meninggal dunia, ya ditahlilin. Ditakziahi yasin dan rangkaian zikir-zikirnya, tapi ada satu nampah ditaruh di pojokan rumah, isinya makanan ini itu. Itu di Betawi yang pinggiran masih ada itu. Makanya kita sampaikan udah jangan ada gitu-gituan. Buat apaan tuh? Buat almarhum. Dia seneng ngopi ini, seneng ayam kakak gitu. Nggak benar itu. Kalau nggak benar kok besoknya habis sama yang begadang gitu. Ya, nggak benar gitu. Makanya itu kan Wali Songo kan nggak langsung dakwahnya langsung potong gitu kan, to the point, nggak pelan-pelan. Ada orang meninggal dunia dipotongin hewan sesembelihan, disuguhin buat almarhum. Wali Songo jangan begitu. Ya mending kita makan aja. Disembelih udah kita makan aja. Diajak makan orang-orang tuh. Kayaknya kalau kita makan doang kurang mantep deh. Sebelum makan kita doa dulu yuk, gitu. Jadi lama-lama tahlil akhirnya. Habis tahlil ada makanan. Ya, nggak ada yang salah. Ya. Yang salah orang udah meninggal dunia masih dibawain sesajen, yang salah. Cukup? Ya. Iya.
Baik. Jadi pelajaran sudah lewat kemarin, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nahnu na'rifu kaifa nusallim alaik. Ya Rasul, kami tahu bagaimana kami bersalam kepadamu. Tapi kaifa nusalli alaik. Tapi bagaimana cara kami bersalat kepadamu? Maka semua hadis itu berapa nomor Nabi nyebutinnya sholawatnya adalah sholawat yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah gitu. Nabi lagi ngajarin kalau kamu mau tahu sholatnya bagaimana kepadaku, begini sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Nabi sedang menyebut nama dirinya sendiri. Maka ya sepatutnya kan atau pantasnya begitu, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak mungkin beliau nyebutnya Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina. Ini enggak mungkin gitu kan. Jadi menyebut nama dia sendiri tanpa sayyidina enggak ada masalah. Kemudian itu sholawat yang diajarkan oleh Nabi, ya. Kita bersolawat memuji Nabi, ya kan? Tapi mintanya tetap kepada Allah. Kita muji Nabi, mintanya kepada Allah. Bahkan Nabi kita yakini menjadi wasilah gitu, ya kan? Jadi ini menunjukkan ketawaduan kita. Yang pertama tadi Nabi sudah tawadhu, ngajarin sahabatnya bersolawat tanpa menyebut namanya dengan jabatan-jabatannya kan gitu. Nabi walaupun udah jelas Nabi dan Rasul, dia mengatakan Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad gitu. Belum nggak nyebutin gitu. Ketawaduan Nabi nggak sebutin jabatan-jabatannya. Kemudian ketawaduan para ulama gitu kan. Ya dalam memuji-muji Nabi, kemudian dengan pujian-pujian yang beliau tulis sendiri, nggak ada masalah. Ya. Dalilnya apa? Ya dalilnya dalil umum, ya kan? Dalil umum dari Al-Ahzab 56 tadi. Ya kan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Muhammad gitu kan, kepada Nabi. Maka karena itu orang beriman bersolawat kepada Nabi. Nah, Allah perintahkan bersolawat. Solawat kepada Nabi bagaimana? Ya banyak cara bagi kita mengekspresikan gitu. Jadi ulama pakai dalil apa? Dalil umum namanya. Dalil umumnya adalah perintah untuk bersolawat kepada Nabi. Kemudian dalil umum yang lainnya, dalil umum yang Nabi bilang, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyara marrah. Siapa orang yang bersolat kepadaku, maka Allah bersolawat untuknya kepadanya 10 kali. Itu namanya dalil umum. Bagaimana sholawatnya? Ya Nabi tunjukin cuma satu tadi, sholat Ibrahimiyah gitu. Tapi kemudian tidak menjadi halangan, ya para ulama, macam-macam ulama itu mereka mengekspresikan sholawat-sholawat mereka buat kanjeng Nabi begitu. Jadi itu sah-sah saja. Jadi kita nggak boleh lupa ada dalil umum. Sepanjang dalil khusus nggak ada. Jadi sholawat yang Nabi bilang kamu bersolawat kepadaku begini, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tidak menunjukkan dalil khusus bahwa inilah sholawat yang harus kalian baca. Nggak boleh sholat yang lain, nggak ada kekhususan. Ya. Keterangan Nabi tadi itu masuk dalam kategori itu dalil umum. Ya, Nabi menyontohkan sholat itu dalil umum, yang maknanya terbuka lebar untuk setiap orang yang mengaku cinta kepada Rasul untuk mengekspresikan kecintaan dia, mengekspresikan rasa cinta dia, rasa rindu dia. Orang kalau udah ngomongin rasa sama rindu, udah, ya jangan dicari, jangan ditanya-tanya dalil gitu. Orang kalau udah rindu dan cinta jangan pakai dalil gitu. Akhirnya kemudian bagaimana? Iya kan? Kalau udah cinta, udah rindu, anak perawan zaman sekarang bukan dia dilancongin, malah dia yang lancongin cowok, gitu kan? Itu kalau udah ngomongin cinta dan rindu gitu. Kira-kira begitu kira-kira. Nah, para ulama juga begitu. Ada namanya Allahumma sholli sholawat munjiat, Allahumma sholli wa sallim sholatan tunjina biha min jamil awali wal afat, dan seterusnya. Sholawat Fatih, Allahumma sholli wa sallim Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Ada salat Nuril Anwar, Allahumma sholli Nuril Anwar wa sirril asrar, dan seterusnya. Ada sholawat Nari, Allahumma sholli sholatan kamilah. Ya, ada sholawat Afdoliyah, sholatnya Imam Syafi'i, Allahumma sholli salim ada maklumati, ya, afdhalah sholat, Allahumma sholli afdhalah sholatnya ala sayyidina Muhammad wa ala, yang biasa dibaca dalam rangkaian tahlil juga ada itu, ya. Ada sholawat yang apa namanya, mau minta duit, sholat minta duit, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tuqtiru biha mali wa tuslihu biha hali ya wa syai'alim ya dzal fadl azim.
Allahumma sholli wa sallim sholatan tuksiru biha. Ya Allah dengan sholawat gitu. Ya Allah dengan barokah sholawat tuksiru biha mali. Kau tambahin lagi hartaku gitu ya. Mau ini sholatnya nambahin duit minggu besok insya Allah. Mau lagi sholawat yang kalau dibaca sholat itu sekali ya pahalanya sama dengan kita ngatamin Quran gitu. Sholat itu dibaca sekali sama dengan kita ngatamin Quran. Maka ada amaliyah itu dari para ulama kita ya. Kalau ada orang meninggal dunia ya, tanahnya diambil, dibacain sholawat tadi tuh, dibacain sholawat, kemudian sambil berdoa. Selesai dibaca sholat, ya Allah jadikan ahli kubur ini orang yang pernah ngatamin Quran gitu. Namanya doa ya. Kemudian pakai wasilahnya, tanahnya diambil, dibacain doa ya, kemudian ditaruh lagi, sah saja namanya doa. Ya kita kemarin kan baca minuman, makanan, ya garam, biji gandum, dibacain sholawat, bacain maulid Nabi, jadi berkah. Jadi itu semua dalil umum. Jadi kalau ada orang, masa cuma tanahnya diambil, dibacain sholawat, dia jadi dapat pahala seperti ngatamin Quran? Ya, kiasannya, analoginya kayak makanan tadi. Makanan-makanan jadi menimbulkan keberkahan, ya dengan barokah sholawat. Makin lama makin gelap, yuk kita pulang, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa banna ya karim wa banna ya karim wa banna ya karim alhamdulillah ya rahim lana dzunubana ya akramul akramin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah bi barakatil Fatihah wa bi anwaril Fatihah bi mujizatil Fatihah. Iftah lana wa bil khair waj'alna min ahli khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil 'afiyah. Allahumma ij'alna wa abna'ana banatina تلاميذنا تلميذاتنا وجماعتنا من أهل الرحمن الخير وللصلاة والزكاة وللصدقة وللزيارة إلى مكة إلى المدينة وللتوبة إلى يوم القيامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واضمن علينا من حسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد. دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi